ada berbagai kepentingan. Di satu sisi ada tadi itu terkait dengan penegakan hukum supaya jangan sampai kita punya alam ini rusak kan begitu, apalagi konservasi. Tapi namun di satu sisi juga kan ada di situ masyarakat yang sudah menggantungkan hidup. Betul. Bahkan sudah turun temurun kan begitu. Ya, hidupnya di situ kan. Bagaimana dengan ini? Tentu kan ini akan menimbulkan dampak. Selamat datang di program Bankum Berbicara, membantu orang susah, hal yang mulia. Baik, terima kasih para pemirsa Bankum Berbicara dimanapun berada. Tentunya pada kesempatan ini kita kembali pada program Bankum Berbicara untuk berdiskusi. Tentunya diskusi pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya selalu ditemani oleh rekan saya, Bung Dr. Efesus Dewan Marlan Sinaga, SHMH. Bagaimana kabar, Bung? Baik, selamat siang kepada sahabat setia Bankum dimanapun berada. Kembali kami menjumpai daripada pemirsa setia Bankum, sahabat setia Bankum Berbicara Bung Lase. Tepatnya kita ini saat ini kabar kita selalu baik, tentu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, ya kan? Kalau Bung Lase bagaimana? Saya sekarang dalam keadaan sehat, terutama pada kesempatan kali ini kita berdiskusi di tempat yang sangat-sangat indah, tepatnya di Prapat, dan di belakang kita ini ada pemandangan daripada Danau Toba yang sudah tidak diragukan lagi keindahannya. Jadi mudah-mudahan nanti podcast kita pada kesempatan kali ini ya kan dapat menggugah hati daripada pemirsa Bankum Berbicara. Ya, betul Bung Lase. Saat ini kita lagi di tengah-tengah kawasan Danau Toba ya. Ya, termasuk juga bagian daripada warisan dunia kan. Betul sekali. Yang satunya juga bahwasanya inilah keindahan alam ciptaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Sehingga mari kita menjaga lingkungan yang sehat, yang bersih ya. Dan juga kita harus begitu bersyukur atas indahnya daripada alam yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Begitu Bung Lase. Baik, tadi menyinggung terkait daripada alam, ya kan? Mungkin di podcast kita sebelumnya kita telah membahas topik yang cukup hangat sampai dengan saat ini, yaitu mengenai hiruk pikuk kasus penegakan kawasan hutan di TNTN, ya. Jadi mungkin dalam beberapa hari ini kita ikuti perkembangan kasus di sana. Dan cukup memang signifikan perkembangannya, terutama mungkin yang informasi yang kita dapat ataupun peroleh baru-baru ini, di mana beberapa kepala desa di sana dan juga pemangku-pemangku adat sudah diperiksa oleh Satgas PKH, dan kemudian informasi yang kita dapat kemarin juga bahwasanya ada salah satu juga yang pemilik lahan di sana berinisial NS yang mengembalikan seluas 400 hektar ya tanah itu kepada negara. Nah, tentu untuk berdiskusi pada kesempatan kali ini saya ingin mempertanyakan kepada Bung Naga. Ini kan Bung Naga kan sudah diperiksa beberapa pihak, ya kan, yang katanya ada hubungan, ya kan, terhadap wilayah konservasi TNTN yang semulanya adalah taman nasional kini berubah menjadi tanaman kelapa sawit ya, yang dikelola oleh beberapa masyarakat di sana. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan bagaimana ini ke depannya? Apakah memang hanya cukup para kepala desa ini tadi, kemudian pemangku adat dan beberapa orang lainnya yang diperiksa, atau ada pihak-pihak lain nanti yang diperiksa selain daripada orang-orang ini? Baik, terima kasih Bung Lase. Terima kasih kepada sahabat setia Bankum Berbicara dimanapun berada. Jadi terkait dengan bahwasannya kan kalau kita melihat di lini masa ya, lini masa saat ini pihak daripada aparat penegak hukum ya yang tergabung dalam Satgas PKH dalam melakukan beberapa pemeriksaan ya, melakukan penyidikan ya terhadap daripada yaitu tadi ya ada beberapa kepala desa, ya kan, ada beberapa juga terkait dengan yang artinya pemilik lahan ya kan, bahwasanya itu dilakukan pemeriksaan. Ada juga tokoh adat juga. Ya, tokoh adat. Di sini untuk mendalami. Jadi dilakukan pemeriksaan itu untuk mendalami sejauh mana sebenarnya peran serta mereka kan begitu. Untuk memastikan bahwasanya dalam hal ini kan
siapa sebenarnya yang menjual, memperjualbelikan daripada tadi itu kawasan TNT tadi kan begitu, supaya diketahui peran sertanya sehingga didapatkan, karena perbuatan-perbuatan mereka inilah yang merugikan negara kan begitu dalam kawasan TNT kan, yaitu tadi. Jadi mungkin nanti dari situ akan dilakukan pengembangan penyidikan lebih lanjut siapa-siapa nanti yang memang di situ, artinya aktor intelektual kan begitu, artinya siapa-siapa yang menjadi daripada di situ pihak-pihak yang memang bertanggung jawab langsung kan begitu. Nah, jadi makanya dilakukan pemeriksaan dan kita tunggu saja apa hasilnya kan begitu. Nanti tentu kalau nanti sudah dinaikkan statusnya menjadi katakanlah tadi proses hukumnya, mungkin nanti di situ terang benderang kan begitu, dan Satgas PKH mungkin juga mengumumkan kan begitu. Nah, terkait dengan beberapa tadi itu ada pihak-pihak tertentu yang sudah diperiksa, bahkan ada beberapa yang sudah katakanlah dilakukan penahanan, ya kan, artinya ditangkap kan begitu. Itu adalah salah satu proses hukum. Itu menunjukkan bahwasanya Satgas PKH memang betul-betul ingin mengembalikan kembali bahwasanya ini adalah kawasan daripada fungsi hutan lah ya. Iya, itu tadi. Nah, jadi terkait tadi kan mengenai beberapa pihak yang telah diperiksa, kemudian juga tadi ada pihak juga yang secara sukarela mengembalikan tanah ini tadi yang dikelolanya ini kembali ke negara. Nah, bagaimana juga soal penegakan hukum terhadap yang mengembalikan ini? Apakah tetap diproses atau bagaimana sebenarnya? Ya, jadi kan tentu kan kalau kita berbicara soal penegakan hukum terkait dengan masalah proses hukum terkait untuk pemidanaan itu kan kita mengenal namanya asas hukum, asas daripada itu ultimum remedium. Sarana apa itu pemidanaan itu upaya terakhir kan begitu. Artinya nanti dikembalikan lagi, karena kemarin kita sudah diskusi juga. Sudah pernah kita diskusi terkait daripada adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 kan begitu, PP Nomor 24 tahun 2021 kan begitu kan. Bahkan juga ada Perpres Nomor 5 tahun 2021 ini kan begitu ya kan. Ya tentu ketika nanti dia sudah melakukan mengembalikan dan dia sadar bahwasanya itu kawasan TNTN daripada milik negara untuk konservasi, ya ini nanti tergantung daripada penyidiknya apakah dilakukan tetap dalam arti penyidikan secara dalam arti daripada proses daripada pidana atau tidak kan begitu. Ya, tetapi kalau kita melihat tentu ini kan lebih kepada ultimum remedium kan begitu. Artinya ketika sudah dipulihkan, dikembalikan kan begitu. Dari itu maka lebih kepada pendekatan ultimum remedium mungkin begitu Bung Lase. Karena menariknya lagi di sini dari Bung Naga, tentu kan yang memiliki lahan di kawasan TNT ini kan bukan hanya 1-2 orang. Tetapi bisa dikatakan bahwasanya sudah ribuan orang yang memiliki di sana. Nah, tentunya di sini kan kalau kita berbicara penegakan hukum, misalnya ditangkap dari ribuan orang ini, yang mohon maaf kata lelucon saja ini, ya penuhlah penjara itu, ya kan? Tetapi untuk kedepannya ini beberapa orang ini apakah tetap diupayakan penegakan hukumnya ataupun seperti apa menurut Bung Naga, atau misalnya dilakukan pendekatan gitu? Ya, seperti itu sampaikan sebelumnya, artinya ayo lakukan dialog, kita cari daripada kita dudukkan, yaitu artinya saling menguntungkan gitu. Kita mendukung daripada seperti kita sampaikan, artinya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satgas daripada PKH kita dukung, tetapi harus juga memperhatikan daripada itu tadi, jangan sampai terjadi gejolak-gejolak sosial, ada persoalan-persoalan yang timbul di kemudian hari. Ini juga harus diantisipasi. Makanya ini tidak boleh kajiannya hanya sebentar begitu. Tentu harus dikaji lebih mendalam lagi, didudukkan bersama dengan dipanggil juga dengan pihak-pihak tertentu, sehingga jangan sampai nanti itu tadi. Ya, betul yang Bung Lase bilang bahwasanya ketika dilakukan penegakan hukum terhadap seluruh orang ini kan tidak menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan masalah baru kan begitu. Ya, makanya kita harap di sini supaya lebih arif dan bijaklah daripada pihak pemerintah untuk mendudukkan ini, supaya jangan sampai itu tadi terjadi persoalan-persoalan, permasalahan baru lagi begitu Bung Lase. Ya, karena itu memang menjadi polemik juga sampai dengan saat ini Bung Naga. Karena kan dari Satgas PKH sendiri, penertiban kawasan hutan sendiri kan telah memberikan waktu kurang lebih 3 bulan bagi masyarakat yang mengelola tanah di sana atau wilayah TNT di sana selama 3 bulan untuk merelokasi. Tetapi dalam hal ini yang menjadi polemiknya ada yang tidak menerima kan gitu. Karena menurut mereka kalau hanya merelokasi tanpa ada dialog seperti yang Bung Naga sampaikan tadi, ya mereka yang mereka pikirkan sekarang ini tentu pada saat mereka membuka ini tadi, ya tentu kan mereka beli. Kan gitu. Ini tidak ada serta-merta langsung membuka hutan begitu aja.
Tetapi ada seperti yang Bung Naga sampaikan tadi, ada beberapa oknum tadi yang sekarang diperiksa itu memperjualbelikan kepada orang ini, dan mereka ya tadi contoh mereka menanam sawit sampai memupuk. Nah, tentu yang mereka kaji itu sekarang ini bagaimana ya, mohon maaf, keringat mereka ini dalam mengelola itu tadi. Nah, itu bagaimana kan dari Bung Naga awal kan melihatnya? kita sudah sampaikan bahwasanya di sinilah kita ini harus lebih selektif. Kan dari awal kita sampaikan selektif. Kenapa selektif? Karena tadi itu ada berbagai kepentingan. Di satu sisi ada tadi itu terkait dengan penegakan hukum supaya jangan sampai kita punya alam ini rusak, kan begitu, apalagi konservasi. Tapi namun di satu sisi juga kan ada di situ masyarakat yang sudah menggantungkan hidup, Betul. bahkan sudah turun temurun, kan begitu ya, hidupnya di situ kan. Bagaimana dengan ini? Tentu kan ini akan menimbulkan dampak baru lagi, kan begitu. Ada persoalan-persoalan baru ya, ini harus dikaji betul-betul begitu ya. Jadi kalau kita melihat, makanya duduk bersama, carikan solusi kepada daripada masyarakat yang terdampak di sana juga, begitu juga terhadap, makanya kita sampaikan masih ada beberapa, kalau kita dulu kaji itu kan ada beberapa itu terkait dengan undang-undang yang masih artinya belum selesai dilaksanakan secara maksimal, kan begitu kita sampaikan ya kan, kalau menurut kajian saya kan begitu ya. Kenapa? Seperti tadi itu masih ada ruang-ruang untuk dilakukan terkait daripada tadi itu sebelum sampai kepada hal-hal yang saya sampaikan tadi. Mungkin itu betul. Menarik ini yang Bung sampaikan ini tadi. Nah, apakah misalnya daripada masyarakat ini tadi yang telah mengelola ini, kemudian kan disuruh mereka untuk merelokasi diri dari wilayah tersebut. Nah, apakah mereka bisa juga melakukan upaya hukum terhadap tindakan daripada Satgas PKH ini? Ya kan? Menurut Bung Naga bagaimana? Iya, artinya kan namanya dalam hal mengajukan namanya upaya hukum itu sepanjang masih ada ruang dan secara konstitusi kita itu tidak ada dilanggar, ya boleh-boleh saja kepada setiap warga negara yang secara konstitusional dirugikan atau hak-haknya dirugikan, kan begitu. Seperti kemarin kita sampaikan, dalam hal ini bisa artinya daripada masyarakat menempuh upaya hukum itu baik secara contoh mengajukan ke tata usaha negara. Yang kedua itu mengajukan terkait hak uji material. Menguji sejauh mana sih terkait daripada perpres ini, karena dasar daripada Satgas ini bergerak, artinya mereka melakukan tupoksinya berdasarkan perpres 5 tahun 2005 ini, kan, artinya sejauh mana sebenarnya ini, apakah ini sudah artinya pada saat ini dibentuk atau diterbitkan atau dikeluarkan, apakah sudah memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik, ya kan? Apakah ini sudah tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang lebih tinggi yang seperti kita sampaikan sebelumnya, begitu? Ya, artinya upaya-upaya ini yang bisa mereka lakukan, begitu. Tentu kan yang menariknya ini, Bung Naga, ya seperti kalau kita mengacu pada PP nomor 24 ya tahun 2021 itu tentang pendekatan secara administratif, ya kan. Nah, dari data yang kita sudah analisa dan juga kita terima, bahwasanya untuk pendekatan secara administratif ya untuk saat ini ya belum ada sama sekali, kan gitu, belum maksimal dilakukan. Belum maksimal. Nah, jadi bagaimana contohnya Satgas PKH belum ada melakukan pendekatan secara administratif tadi terhadap orang-orang yang sudah mengelola tadi pada kawasan konservasi ini tadi. Nah, itu bagaimana itu? Apakah dibenarkan juga secara langsung seperti itu tindakan mereka ini? Bagaimana? Jadi makanya kita sampaikan, tentu kan ketika pemerintah mengeluarkan yang namanya salah satu aturan atau blade, kan begitu. Ya, tentu sepanjang aturan itu belum ada sesuatu putusan, ya kan, atau belum diajukan, termasuk tadi itu belum ada putusan menyatakan bahwasanya tindakan pemerintah itu artinya telah melanggar hukum atau melawan hukum, begitu. Ya tentu sah dan mengikat secara berlaku, kan, secara keseluruhan. Makanya kita sampaikan sejauh ini kan kita udah sampaikan bahwasanya kita melihat di sini ada lompat-melompat sebetulnya karena ada PP 24 tahun 2021, ya kan. Bahkan termasuk juga masalah terkait dengan masalah penunjukan, ya kan, penunjukan kawasan hutan ini sampai daripada pengukuhan kawasan hutan penetapan ini juga kita lihat kan belum rampung, kan begitu, belum rampung. Kenapa? Karena berbicara soal kemarin yang kita diskusikan itu ada beberapa langkah, kan, ya kan. Sedangkan ini kan masih dalam tahap penunjukan, kan begitu. Ya, ini juga tentu harus lagi didudukkan juga, diselesaikan, kan begitu. Ya, sehingga supaya jelas-jelas jangan sampai terjadi namanya itu tadi, yang sampai menimbulkan dampak, begitu. Nah, kemudian juga Bung Naga, kita agak flashback mengenai tadi beberapa masyarakat yang mengelola di sana. Jadi
pengelolaan lahan kawasan konservasi ini berbeda-beda, Bung Naga. Maksudnya luasnya kan gitu. Ya. Contohnya tadi mungkin ada yang beberapa ratus hektar kan gitu. Tetapi ada juga beberapa masyarakat di sana hanya mengelola 1 sampai 5 hektar kan gitu. Nah, ini tadi yang menjadi pertanyaan daripada masyarakat itu sendiri dan kekhawatiran mereka kan gitu. Ya, seperti yang dikatakan tadi mengenai beberapa ratus hektar itu ya memang itu dalam tanda petik itu sudah sangat berlebihan. Tetapi yang 1 hektar atau 5 hektar ini bagaimana Bung Naga melihat? Iya, makanya kita sampaikan. Tentu kan itu tadi kan dia harus bisa melihat, pemerintah kan kita minta supaya selektif, ya kan. Artinya harus mengedepankan yaitu tadi ya bahwasanya hukum yang berkeadilan kan selalu kita sampaikan berkeadilan, terutama kepada ya masyarakat kecil kan begitu, warga-warga yang memang menggantungkan hidupnya di situ, yang memang hidup di situ. Ya, apalagi kan kita tahu saat ini situasi kita bahwasanya kan ekonomi kita kan kurang membaik. Tingkat daripada kita juga dalam hal mencari pekerjaan juga kan ini agak sedikit ya, artinya kan sangat susah sulit kan begitu. Ya jangan sampai, makanya kita sampaikan jangan sampai akibat daripada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga menimbulkan daripada adanya ya masalah-masalah ke depan kan. Ini memang harus betul-betul dikaji ulang begitu, dikaji lebih betul-betul, memang harus lebih kita sampaikan selektif lah kan begitu. Kebijakan-kebijakan yang diambil jangan sampai mengakibatkan yang namanya adanya dampak-dampak baru lagi, persoalan-persoalan baru. Iya, sehingga menjadi artinya terjadi gejolak-gejolak sosial kan begitu, ya kan? Kita sangat mengharapkan supaya pemerintah harus lebih bijaksana lah begitu. Iya, baik. Mungkin agak mengerucut tadi kalau kita berbicara tadi kepada masyarakat yang sudah mengelola kan begitu. Nah, kembali lagi terhadap tadi pernyataan daripada Bung Naga menyatakan bahwasanya kan ini kan dari pemerintah sendiri terhadap wilayah konservasi itu tadi, itu kan masih statusnya masih penunjukan kan begitu, belum sampai ke pengukuhan kan begitu. Nah, apakah bisa dikategorikan bahwasanya ini bentuk daripada kelemahan dari pemerintah karena masih belum melakukan pengukuhan begitu? Ya, kan? Makanya kita, ya artinya kan kalau berdasarkan aturan kan tentu kan harusnya dilakukan sesuai dengan aturan seperti yang kita sampaikan. Iya, harus rampung begitu. Ya, artinya rampung. Tapi ini kan kalau kita lihat kan belum ya kan, belum dirampungkan kan. Apakah ini bahwasanya tidak selesainya karena apa kan begitu? Ya, kita betul. kan tentu harus mendalami lagi kan begitu. Hanya saja makanya kita sampaikan harus sesuai aturan begitu. Jangan membuat suatu kebijakan itu tetapi aturannya tidak diselesaikan dengan baik kan. Yang selalu kita sampaikan begitu. Laksanakan dulu maksimal ya kan. Jangan sampai membuat aturan di atas aturan seperti itu tadi, artinya lompat-melompat kan begitu ya kan. Itu tentu kan dia juga harus memikirkan daripada tadi itu warga-warga masyarakat yang ada di sana ya kan, khususnya yang tadi itu yang seperti Bung Las sampaikan, yang memang menggantungkan hidup di situ, yang memang sudah turun temurun di situ kan begitu. Tentu ini harus disikapi dengan baik. Iya. Dan mungkin satu lagi Bung Naga, mungkin sekarang ini kan yang sudah diperiksa adalah beberapa tadi yang seperti yang kita katakan dari awal, ada kepala desa, ada juga apa namanya itu masyarakat yang mengelola di sana, bahkan ada juga yang beberapa pemangku adat lah di sana kan gitu. Tetapi sedikit pun dari yang sudah diperiksa ini ya kan, contoh di dalam wilayah ini konservasi ini Bung Naga, selain daripada sertifikat, kemarin kita dapat info bahwasanya ada juga terbit SHM kan di atas itu kan gitu. Nah, bagaimana itu nanti? Apakah nanti diperiksa contoh misalnya dari pihak BPN, kemudian juga ini tadi kan TNTN ini kan sudah ada yang lembaga yang mengurusinya kan begitu. Nah, apakah nanti juga bisa diperiksa juga orang-orang ini nanti atau hanya masyarakat ini aja nanti yang diperiksa? Ya, makanya kan tentu kan ketika contoh ada terbit di situ SHM kan berarti ada instansi yang berwenang. Ya kan, instansi yang berwenang dalam hal ini berarti kan orang BPN kan begitu. Tentu harus diperiksa secara menyeluruh begitu supaya diketahui siapa sebenarnya pihak-pihak yang terlibat begitu. Ya. Jadi kalau contohnya ditemukan bahwasanya di situ ada terbit SHM, bahwasanya ada itu di atas daripada ada tanah negara atau kawasan konservasi, tentu dimintai pertanggungjawaban dia kan begitu. Kenapa dia bisa menerbitkan kan begitu? Artinya baik pertanggungjawaban secara daripada perbuatan dia kan begitu. Jangan sampai itu tadi merugikan daripada negara juga rugi, termasuk juga masyarakat kan begitu, warga kan begitu tadi. Ya, itu tadi. Jadi memang harus betul-betul itu tadi dilakukan proses secara menyeluruh begitu. Jadi clearkanlah semuanya kan jangan gitu. Sampai ada contohnya tebang pilih. Bahwasanya ada indikasi tebang pilih, termasuk juga jangan sampai bahwasanya itu yang pihak-pihak yang tadi ini
ya tidak dilakukan proses dengan baik kan begitu ya kan. Nah itu dia tadi mulai saya. Ya karena memang kalau memang ingin menegakkan ini memang beban besar juga kepada Satgas PKH kan harus gitu. Betul-betul ya. Kita kan? mendorong bahwasanya kita mendorong Satgas PKH melakukan ini karena tadi seperti yang kita sampaikan sebelumnya jangan sampai ini kan jadi habis kan. Apalagi ini kan untuk daripada konservasi kan begitu. Betul. Terkait daripada untuk terkait dengan konservasi habitat ya kan, ekosistem kan begitu. Apalagi saat ini kita juga kan bagian daripada lingkungan alam yang indah kan begitu ya kan. Tapi ya tentu hanya saja ya juga harus memikirkan daripada masyarakat yang menggantungkan hidup di situ, bagaimana dengan nasib mereka kan begitu. Tentu kan ini berbicara soal kemanusiaan juga kan begitu. Berbicara daripada mereka punya hajat hidup kan begitu. Nah, tentu ini makanya kita harus betul-betul ini jangan sampai dilema begitu ya. Tentu harus dia betul-betul selektif, harus betul-betul kita diskusikan bersama, dialog bersama, dicari solusi yang terbaik yang menguntungkan bagi kedua belah pihak begitu Bung Lase. Dan tetap kembali seperti yang Bung sampaikan tadi ya, dalam hal ini tetap juga ada bisa dilakukan upaya hukum oleh para masyarakat ini kan, gitu. Boleh, artinya upaya-upaya hukum itu boleh, itu setiap warga negara Indonesia boleh melakukan biar diuji kan begitu sejauh mana nanti daripada tindakan daripada pemerintah tersebut ya kan di situ diuji nanti ya kan. Betul. Jadi silahkan saja warga daripada yang dirugikan itu ya ada upaya-upaya hukum, ada sarana-sarananya. Nah gitu dia ya kan. Yang penting itu tetap menjaga diri, jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa daripada akibatnya merugikan anarkis sendiri begitu ya kan. Itu harus dijaga gitu. Kita lakukan tetap itu, kita lakukan dialog diskusi-diskusi ya kan, lakukan namanya itu ya terkait dengan yang kita memang artinya sarana yang diberikan secara aturan ya kan. Jangan sampai melanggar daripada hukum, melanggar daripada aturan begitu. Nah jadi sangat menarik diskusi kita pada kesempatan ini Bung Naga ya kan. Nah jadi selain daripada tadi kita menyinggung soal penegakan hukum terhadap para masyarakat ini ke depannya, tentu juga kan ini menjadi beban besar bagi PKH, Satgas PKH ya kan gitu, supaya kedepannya juga penegakan hukumnya itu ya jangan juga tebang pilih begitu artinya penegakan hukumnya itu betul-betul ya kan. Artinya ketika siapa-siapa yang terlibat di situ ya lakukan proses hukum secara menyeluruh kan begitu. Apakah dia supaya itu masyarakat? Kita jelas begitu bahwasanya selama ini siapa sebenarnya di sini aktor intelektual kan, peran serta siapa di sini dalam hal ini kan gitu. Kita kan dalam hal ini masyarakat menunggu kan begitu, menunggu supaya dia ini terang benderang dia kan begitu ya kan. Ya harapan kita cuma hanya saja dilakukan dialog kepada warga-warga tadi, masyarakat yang terdampak tadi kan gitu aja. Apakah ini masyarakat dan walaupun juga misalnya ada perusahaan di situ tetap dilakukan juga penindakan ya Bung ya. Jadi ya kepada yang artinya tadi itu kan kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya ada aturan-aturan yang sebenarnya masih diperbolehkan kan begitu ya. Kenapa ini belum secara maksimal dilakukan? Kenapa langsung melompat kepada aturan ini? Kan itu sebenarnya yang menjadi masih pertanyaan kan. Baik. Ya, itu saja sebenarnya menjadi pertanyaan dan mungkin itu nanti akan terjawab ketika contohnya Satgas PKH telah melaksanakan tupoksinya dengan baik. Iya. Baik, terima kasih untuk diskusinya pada kesempatan ini Bung Naga. Jadi semoga polemik mengenai TNTN ini dapat terselesaikan dengan baik. Ya baik di pihak masyarakat maupun juga di Satgas PKH sendiri, supaya melakukan dialog ya, supaya dapat titik temu yang baik di antara kedua belah pihak. Dan mungkin demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mungkin ada kata-kata motivasi ataupun saran kritik mungkin Bung Naga pada kesempatan kali ini? Artinya tetap kita sampaikan sebelumnya, kita mengajak baik masyarakat yaitu tetap menjaga diri ya kan, jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat merugikan daripada diri sendiri, termasuk juga melakukan hal-hal yang memang itu artinya melanggar daripada aturan-aturan kan begitu ya kan. Ya tetap bahwasanya kedepankan seperti yang kita sampaikan, dialog, kita cari solusinya betul ya kan. Supaya ini kan jangan sampai ada yang dirugikan kan begitu ya kan. Kepada pemerintah juga ya tentu kita mendorong supaya memang ya kita tetap mendukung daripada penegakan hukum yang dilaksanakannya. Hanya saja tentu kan harus lebih selektif, apalagi ini kan menyangkut daripada itu adanya faktor-faktor kemanusiaan kan begitu, faktor-faktor daripada
persoalan-persoalan sosial itu harus juga pemerintah juga harus terbuka begitu, harus lebih kepada mengedepankan yaitu sisi-sisi kemanusiaan kan begitu. Nah, jangan sampai nanti terjadi persoalan-persoalan baru lagi kan begitu, ya kan? Nah, itu dia Bung Lase. Baik, terima kasih Bung Naga, dan kepada pemirsa Bankum Berbicara, jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube kita. Dan jika ingin konsultasi hukum, telah tertera juga email di channel YouTube kita. Jangan sungkan, jangan segan, apapun masalah ataupun permasalahan hukum yang dialami, sampaikan kepada kita, dan kita akan menjawab nanti melalui admin daripada Bankum Berbicara. Terima kasih, kami dari Danau Toba, cukup indah, dan salam Bankum Berbicara, membantu orang susah, hal yang mulia.